Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update analisa gold ataupun XAUUSD ya, gold. Nah, gold ini dia sudah keluar daripada trendline. Tolong perhatikan yang ini. Nah, dia sudah keluar ya, sudah keluar di area itu. Nah, yang ini nih ya sudah keluar ataupun sudah breakout ya. Tapi tertahan dengan namanya support. Ya, dia sudah keluar, hanya tertahan dengan yang namanya support. Ya, sebentar saya akan cek. Nah, dia tertahan dengan yang namanya support. Nah, ini 1, 2 ya. Mudah-mudahan nanti, karena ini buyer lumayan kuat juga ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa ditembus di bawah ini ya. Kalau misalkan ada ditembus di bawah ini, jadi masih bisa masih ada kesempatan untuk turun, ya. Nah, ini yang atas ini seperti garis trend line nih daripada resisten. Jadi semakin ini semakin kecil. Saya akan hilangkan. Terus ya, dan di sini dia membentuk sideways ya. 1, 2. Oke. Jadi seller itu mulai masuk di sini. Nah, untuk XAUUSD, seller mulai masuk di situ. Tapi tertahan dengan buyer di area membentuk support baru. Ya. Nah, range 1742 1734 dijadikan area acuan untuk buy dan sell. Ya, di area-area ini nih. Kita lihat di sini ada fundamental, initial jobless claim. Tidak ada data yang datanya kurang bagus ya. Kalau melihat fundamental ini bisa jadi melemah ya. Tapi nggak tahu nih. Kadang saya tidak terlalu mengikuti fundamental. Waktu kemarin aja non payroll payment hasilnya bagus, seharusnya turun malah naik. Jadi saya fokus kepada teknikal. Nah, ini karena sudah breakout ya. Ingat, ini sudah breakout 1 dan sekarang ini lagi retest. Jadi yang aman itu mencari konfirmasi sell di area ini. Di sini. Ya. Nunggu. Jadi menunggu konfirmasi bearish di bawah resisten. Gitu. Nah, karena kalau misalkan harga break di atas ini, bisa jadi ke atas. Artinya ini kurang pas ya. Tapi tidak besar kemungkinan harga tes lagi. Hanya biasanya kalau misalkan tes lagi, ada kesempatan untuk naik. Jadi ini level paling penting untuk kita melakukan entry sell nantinya. Ya. Karena ini dia sudah turun, ya, naik, turun, naik, dia tidak tembus toh. Nah, ini sekarang lagi mencoba konfirmasi seakan-akan buyer mau masuk ya. Nah, hanya ini sudah breakout nih. Apakah nanti akan terbentuk seperti ini nanti ya? Sebentar saya akan cek dulu. Ya, bisa jadi seperti itu. Ini terdekat. Ya. Ataupun nanti dia sideways di area ini. Di atas 17
di atas 1730 dan 1742 di area-area ini ya. Nah, nanti kemudian eh, sudah ada konfirmasi penembusan support, biasanya harga langsung turun. Gitu. Yang jelas resisten yang kuat saat ini berada di level 1741, 1742. Ini yang merah nih. Level yang sangat kuat ya. Jadi bisa melakukan konfirmasi, melakukan penjualan di sekitar ini ya. Targetnya ini support terdekat. Ini support terdekat ya. Apabila mau di hold ataupun mau ditahan gitu ya, kita bisa menyimpan target di sini. Kalau mau di hold, ini tidak bisa langsung ya. Kadang langsung, kadang ada yang namanya retracement. Jadi jangan melihat ini bakal drop langsung, enggak. Tapi tidak besar kemungkinan seperti itu ya. Hanya diperlukan konfirmasi bearish di area ini. Satu ya. Kedua, diperlukan retest ataupun penembus retest daripada breakout. Ya, ketiga diperlukan konfirmasi bearish. Jadi kita hanya menunggu konfirmasi bearish pada saat ini selama harga berada di bawah level resisten yang garis merah ini. Ya. Apabila harga berada di atas garis merah ini, hati-hati ya, jangan langsung sell. Oke. Nah, contohnya waktu kemarin, pada saat kemarin, nah ini terjadi hal yang sama. Support, ini support saya gabungkan ya. Nah, anggap aja yang ini ya, biar rapih. Nah, ini kan breakout kan. Kita ambil yang ini sama, kita samakan. Nah, breakout di sini, nah, ini juga di sini ya. Harga kembali ke level resisten. Saya cari level resistennya waktu itu di sini. Harga kembali ke resisten. Nah, di sini di level resisten ini tidak ditembus. Ya, semakin rendah ini, semakin rendah. Ini yang garis merah ini level resisten terdekat. Nah, kalau misalkan kita beracuan kepada trendline yang ini, memang sudah tembus. Tapi kalau misalkan kita beracuan kepada trendline yang lebih bawah, yang ini, sama, sudah tembus. Ya, ini sudah tembus. Nah, jadi nantinya seperti ini. Kita beracuan support sama support ini toh. Support ke support. Nah, kita garis panjang. Ini tembus ya, tapi tidak ada retest, malah balik lagi. Nah, di sini tembus, retest lebih atas karena ini resistennya ada di sini. Sama, tidak menembus area resisten, dia retest hanya di bawahnya ya. Kemudian seperti itu terus akan membentuk suatu struktur yang rapih gitu ya. Jadi tandanya harga mau turun ini tidak akan menembus resisten, makanya di sini ini level yang sangat penting. Resisten ini level yang sangat penting.
apakah harga berhasil ditembus ataupun tidak. Kalau kita sell di sini bohong, ya. Kalau kita sell di sini itu bohong ataupun sangat beresiko. Jadi lebih baik kita menunggu harga kembali ke area resisten ataupun retest di area-area ini, level-level resisten ini. Baru kita bisa melakukan entry sell. Nah, ketika sell pun pastikan harga tidak menembus resisten, ya. Pastikan harga tidak menembus resisten. Ini memang naik, tapi harga tidak menembus resisten. Biasanya ada candle-candle kecil. Nah, ini yang hijau. Saya akan perbesar. Ya, turun, naik, ada candle kecil. Jadi hijaunya itu semakin tinggi, semakin kecil. Nah, ini berarti kenaikannya tenaga sudah berkurang. Ya, oke. Ini rapih kan? Kalau kita lihat rapih. Memang secara kasat mata ini terlihatnya naik turun setiap jam. Tapi yang harus kita perhatikan adalah area-area level-level support dan resisten terdekat. Ya, jangan hanya berfokus kepada candle. Candle turun, nah ini bearish turun. Nah, artinya padahal orang sudah mengambil keuntungan, take profit, kita malah sell di sini. Akhirnya harga naik. Ya. Terus ketika naik pun sama, wah ini naik, kita buy di sini, akhirnya turun. Padahal kenapa turun? Dia tidak menembus level resisten. Ya, ini kita fokus trade planningnya hari ini apa nih? Turun bearish, berarti kalau misalkan bearish, cari konfirmasi bearish, tidak adanya penembusan resisten. Terus adanya konfirmasi candle bullish, seperti itu, candle bearish, ya, ataupun sebaliknya. Nah, ini pun sama. Ini kita lihat lagi 19 menit masih running, candlenya semakin kecil. Ya, kecil kan candlenya ini, semakin kecil. Ini bisa aja ada kemungkinan harga akan tes ke area resisten. Ke area resisten ini. Jadi lebih baik kita menunggu entry sell nanti di bawah level resistennya. Untuk trading plan gold, ya, saya akan menunggu konfirmasi entry sell di bawah level resisten dan akan melakukan penjualan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.